apa? Belum tahu ya, saya belum bilang soalnya. Jadi pada pagi ini kita akan meneruskan materi dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar busana sesuai kesempatan, kita belajar busana rumah ya. Minggu ini kan menjadi busana rumah kan dengan Kak Zeli kan, ya dengan Bu Zeli kan, menjadi daster ya. Nah, kalau bisa minggu ini kita akan masuk kepada style dan look. Nah, kita akan mempelajari apa saja style-style dan look dalam busana. Namun tentunya sebelum kita memulai kelas, sudah di absen ya? Sudah di absen? Oh iya, oke ya. Yang tidak berangkat sudah. Jadi kita sebelum memulai pelajaran tadi kan sudah literasi, sudah tadarus juga. Sekarang kita berdoa dulu ya. Baik, posisi siap, kepalanya tegak. Oke. Sebelum memulai pelajaran, mari kita buka dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. HP-nya kebetulan boleh diambil saja. Kita pagi hari ini akan belajar menggunakan HP ya. Materinya, logbook ininya saya kirim lewat HP. Oke. Style dan jadi kita buka dulu seperti ini. Ibaratnya fashion itu adalah dunia, sebuah planet ya, sebuah planet bumi ibaratnya. Style, look dan style dan look dalam fashion itu seperti peta. Jadi kita bisa pergi ke utara, ke selatan, kanan, kiri, atas, bawah, itu perlu arah ya, perlu petunjuk. Nah, style dan look ini akan membantu adik-adik semua untuk dapat mengerti bagaimana dunia fashion ini terbagi. Ada apa saja pembagiannya, bagaimana style-style orangnya. Nah, kita akan belajar. Tapi sebelumnya saya akan beritahu dulu kompetensi awal yang perlu diperhatikan, yang perlu dikuasai. Yang pertama adalah menguasai proporsi tubuh. Anak-anak sekalian saya minta, saya harap tidak ada kesulitan dalam membuat proporsi tubuh ya. Namun bila ada kesulitan boleh bertanya silakan. Lalu yang kedua, menguasai teknik pewarnaan kering. Teknik pewarnaan menggunakan pensil warna ya. Kemarin sudah kita belajar bagaimana teknik pewarnaan kering, bagaimana saja kita membuat garis segala macam mewarnai bidang, kita sudah belajar. Nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Namun saya kira tidak ada kesulitan inilah ya. Lalu terakhir adalah sebenarnya dua saja ya. Yang satu dua saja. Oh ya, yang satu lagi menerapkan implementasi desain. Saya harap anak-anak mampu menerapkan implementasi desain. Jadi desainnya tidak hanya copy paste dari sosial media, dari Google, atau dari Pinterest. Jadi desainnya benar-benar genuine dari Anda, asli dari Anda. Boleh inspirasi boleh, cuma nanti saya karena saya banyak menggunakan ini ya, karena saya banyak menggunakan Pinterest juga, saya banyak menggunakan sosial media. Jadi desain-desain yang Anda buat kalau misalnya pakai cuman ngopi dari sosial media atau dari Google atau dari Pinterest, saya pasti tahu pasti ketentuannya. Oke. Kita masuk saja ya, langsung ke materinya. Jadi materinya pertama kita akan bahas ya style dan fashion. Jadi style secara umum, style mengacu pada cara khusus seseorang untuk mengekspresikan diri, baik melalui pakaian, gaya penulisan, atau gaya arsitektur. Dalam dunia mode atau style ya, biasanya lebih mengacu kepada personal style. Jadi style kalau misalnya kita bahas di arsitektur atau di penulisan itu tuh style tuh luas. Style tuh luas ya, dibaginya tuh luas sekali. Tapi dalam fashion, style itu lingkupnya personal style atau style secara pribadi. Ya, dan kalau di luar kan style itu luas sekali. Kalau dalam fashion ini personal. Jadi kalian sendirilah yang menentukan gitu. Personal style yang membedakan kalian dengan yang lain, gitu ya.
cara seseorang mengekspresikan diri melalui pilihan estetika seperti pakaian, aksesori, gaya rambut, dan cara memadupadankan pakaian. Sementara fashion itu adalah gaya dominan dalam budaya dan waktu tertentu. Fashion berkaitan dengan tren yang mengacu pada cara berpakaian populer dalam era tertentu. Jadi fashion, kalau style tadi personal style yang Anda miliki sendiri, fashion itu lebih kepada tren secara luas ya. Dan biasanya tren ini selalu berubah setiap musim atau setiap tahun. Sementara style yang kalian miliki sendiri, itu biasanya lekang waktu. Jadi misalnya tahun 1999 kalian stylenya feminin. Sekarang biasanya tidak ada feminin gitu. Yang berubah apa? Yang berubah cuman bentuk pakaiannya atau konstruksi pakaiannya. Cuma dari segi style sama. Makanya kalau orang yang stylenya bagus kita bilang stylish. Kalau orang yang mengikuti fashion kita bilang trendy. Gitu. Jadi beda ya. Besok kalau misalnya Anda bilang, oh si ini stylish deh, oh si ini trendy deh, itu harus tahu bedanya. Ya. Kita masuk kepada style dan look. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan. Untuk tugasnya adalah hari ini membuat desain ilustrasi menggunakan teknik pewarnaan kering. Pensil warnanya semua sudah dibawa ya. Alat gambar semuanya bawa. Ya, jadi kita buat ilustrasi ya. Posenya pose ilustrasi, tidak boleh pose standar ya. Jadi posenya boleh tangan dipinggang atau boleh terserah bagaimana boleh, atau mungkin pose berjalan itu boleh ya. Rambutnya kemana, digaya seperti apa silakan. Nah tugasnya adalah membuat pose ilustrasi gaya sporty casual. Ya, gayanya sporty casual dengan penggunaan warna teknik kering. Boleh boleh pakai spidol juga boleh. Kalau misalnya mau buat outline-nya boleh, mau pakai drawing pen juga boleh. Ya, dikumpulkan kalau bisa hari ini. Ya. Silahkan dikerjakan. Oke, begitulah pembelajaran pada kali ini. Sebelum saya tutup pembelajarannya, ada baiknya saya review dulu pembelajaran pada hari ini ya, pembelajaran hari ini. Jadi saya lihat masih ada banyak yang mengalami kesulitan. Bahkan kesulitannya itu dari dasar ya, dari anatomi, gambar anatomi atau dari proporsinya. Masih banyak bahu yang lebar sebelah, tangan yang panjang sebelah, terus tangannya kekecilan, kakinya kependekan, kepalanya kebesaran atau kepala kecil, itu masih banyak. Saya mohon untuk dapat ini kembali. Kan kemarin sudah belajar ya bagaimana mengukurnya, kepala sudah diukur. Nah, kalau misalnya tidak muat kertasnya atau gambarnya proporsinya mau diperkecil atau diperbesar, silakan menggunakan rasa masing-masingnya. Itu tidak bisa kalau tidak latihan. Makanya saya anjurkan nanti di rumah setiap minggu setidaknya itu menggambar satu. Ya, nanti kalau libur kalian desain biar terasah rasanya, terasah tekniknya, terasah juga ilmunya seperti itu. Jadi tidak kaku. Apalagi nanti kalau ini ada beberapa siswa tidak usah saya sebutkan ya. Itu mengalami kesulitan. Kemudian untuk pencampuran warna dan pewarnaan pensil warna banyak yang tidak rata ya. Jadi sering garis-garisnya terlihat sangat keras ya. Padahal kan sudah saya ajarkan untuk pensil warna harus selalu luncing. Terus kalau mau blendingnya bagus, pewarnaannya pakai scrabble ya, pewarnaan yang melingkar-lingkar. Nanti biar bisa gampang di blending. Jangan pewarnaan yang garis yang ini ya, garis menjemur yang keras itu nanti blendingnya susah. Kalau sudah terbiasa seperti itu sih dan udah terbiasa memblending pewarnaan yang depan-belakang garis seperti itu sih tidak apa-apa kalau biasa. Tapi kalau tidak, jangan ya, tidak saya anjurkan. Pensil warnanya juga harus bersih. Kemudian gambarnya juga harus bersih ya. Kalau misalnya membuat sketsa dengan pensil, jangan hitam, kertasnya sampai hitam. Jadi dijaga biar bersih. Boleh menggunakan tangannya dilapisi tisu ya, biar tidak menyapu gambarnya biar tidak hitam. Seperti itu saja. Saya juga ini himbau untuk pengumpulan tugasnya agar tidak terlalu diulur-ulur, karena nanti ada waktu pengumpulannya. Waktu pengumpulannya sangat terpengaruh ya. Jadi yang saya bilang tadi ada waktu pengumpulan, terus hasil akhir terapian desain dan juga ide menggambarnya, apakah kopas atau tidak, ataukah original atau tidak begitu ya. Oke.
Baik, bisa dimengerti? Ya, pembelajaran kita lanjutkan minggu depan. Tugasnya silahkan segera dikerjakan, segera dikumpulkan. Kita tutup pembelajaran pada pembelajaran hari ini dengan berdoa. Boleh? Sikap siap, boleh? Ya, oke, silakan duduk, berdiri, duduk dengan tegak. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Ya, sampai jumpa besok. Sampai jumpa minggu depan.